Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rahma Laila. Saya Imanda Triana Gita. Saya Indah Cahyani. Saya Muhammad Dwiki. Saya Meliana. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya yaitu yang pertama ada sifilis, gonore, infeksi HIV, trichomoniasis, dan candidiasis. Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual atau IMS atau biasa disebut Raja Singa sebagai nama lainnya. Tanpa penanganan, maka sifilis bisa memberikan komplikasi yang serius. Jika penanganan terhadap sifilis tepat, maka dalam mengobati sifilis untuk sembuh total akan lebih mudah. Penyebab dari sifilis sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Umumnya penyebaran akan penyakit sifilis melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh. Pengidapnya yaitu melalui darah selain dari hubungan intim. Gejala dari sifilis ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, sifilis primer. Sifilis primer muncul berupa luka dengan 10-90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Pemulihannya memakan waktu sekitar 3-6 minggu. Lalu yang kedua, sifilis sekunder terjadi beberapa minggu setelah luka menghilang dengan ruam yang terdapat di bagian tubuh manapun, khususnya di telapak tangan dan kaki, ditambah dengan penyakit flu, rasa lelah, sakit kepala, nyeri pada persendian, dan juga demam. Lalu yang ketiga, sifilis laten. Terjadi tanpa gejala, tetapi dalam 12 bulan pertama, infeksi masih bisa menular. Lalu yang keempat yaitu sifilis tersier, merupakan sifilis yang paling berbahaya. Gejala yang dialami akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh manapun yang dimasuki oleh bakteri sifilis. Sifilis tersier ini memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, dan juga hati. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu sifilis kongenital. Jika sifilis terjadi kepada wanita hamil, maka janinnya juga bisa tertular infeksi dari sifilis tersebut. Lalu bagaimana pengobatan dan pencegahan dari sifilis ini? Pengobatannya yaitu bagi sifilis primer dan sekunder, pengobatan dapat dilakukan dengan antibiotik melalui pemberian suntikan dengan biasanya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Untuk sifilis tersier dan sifilis pada wanita hamil, waktu pengobatan akan lebih lama dan menggunakan antibiotik yang diberikan melalui infus. Pengidap sifilis akan menjalani tes darah untuk memastikan agar infeksi telah sembuh dengan total setelah menjalani pengobatan antibiotik. Lalu bagaimana pencegahannya? Yaitu yang pertama, caranya agar terhindar dari sifilis yaitu menghindari alkohol dan obat-obat terlarang, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual, berhenti untuk melakukan kontak seksual dalam jangka waktu yang sangat lama, secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Materi selanjutnya yaitu akan dibahas oleh saya, Meliana, mengenai HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV ini adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Gejala yang timbul yaitu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan.
dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Kemudian tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan, sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Kemudian penyebab infeksi ini yaitu disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Kemudian pencegahannya. Pencegahan itu gunakan alat kontrasepsi atau kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Kemudian bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk menjaga penularan dari ibu ke janin. Kemudian bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Saya Indah Cahyani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai trichomoniasis. Penyakit ini merupakan penyakit menular seksual yang menimbulkan gejala tidak nyaman berupa rasa gatal atau perih dan keluar cairan tertentu yang berbau tidak sedap dari bagian intim. Penyakit ini dapat menyerang baik pria maupun wanita, namun pada wanita lebih rentan tertular. Penyebab penyakit trichomoniasis adalah parasit yang berukuran kecil bernama Trichomonas vaginalis. Parasit ini dapat menular lewat berbagi pakai alat bantu seks yang tidak dibersihkan terlebih dahulu dan sering bergonta-ganti pasangan seksual. Gejala yang terjadi pada wanita yaitu pada bagian bawah perut terasa sakit, muncul rasa sakit dan tidak nyaman pada saat buang air kecil dan berhubungan intim, kemudian cairan vagina yang diproduksi dalam jumlah banyak dan bisa bertekstur kental, encer, atau berbusa, kemudian timbul rasa nyeri, bengkak, atau gatal pada area kewanitaan. Pengobatan penyakit trichomoniasis ini dapat diatasi secara efektif dengan antibiotik sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Selama masa pengobatan, pasien dilarang berhubungan seksual sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Pencegahan dari penyakit ini yaitu dengan tidak bergonta-ganti pasangan, menggunakan alat seksual agar terhindar dari penyakit menular seksual. Kemudian alat bantu seksual ini dipastikan bersih dan hindari dari berbagi dengan orang lain. Jika curiga terinfeksi penyakit ini, maka dapat langsung hubungi dokter agar menjalani pemeriksaan. Saya Imaritriana Kita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Indah Cahyani. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Infeksi jamur ini biasanya terjadi di kulit, mulut, dan organ intim. Jika tidak dapat penanganan, jamur ini akan menyebar ke bagian tubuh lain, seperti usus, jantung, ginjal, dan otak.
Gejala kandidias dibagi berdasarkan bagian tubuh yang terserang. Gejala pada kandidias mulut yang pertama terdapat bercak warna putih atau kuning di bagian lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam mulut. Yang kedua, terdapat kemerahan pada mulut dan tenggorokan. Yang ketiga, terdapat kulit pecah-pecah pada bagian sudut mulut dan rasa nyeri pada saat menelan. Yang kedua ada kandidias kulit. Gejala kandidias kulit yang pertama terdapat ruam yang gatal pada lipatan kulit seperti ketiak, selangkangan, sela jari, atau di bawah payudara. Dan terdapat kulit kering dan pecah-pecah. Dan yang terakhir kandidiasis vulvovaginal. Pada gejala ini terdapat rasa gatal yang ekstrim pada bagian vagina, rasa nyeri dan terbakar pada saat buang air kecil, rasa tidak nyaman selama berhubungan seks, terdapat pembengkakan pada vagina dan vulva, dan terjadi keputihan yang menggumpal. Faktor-faktor yang menyebabkan kandidiasis dapat terjadi. Yang pertama, cuaca yang hangat dan lembab. Yang kedua, kebiasaan jarang mengganti pakaian dalam. Yang ketiga, kebiasaan menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat. Dan yang keempat, kebersihan pribadi yang buruk. Tujuan pengobatan kandidiasis adalah untuk mengatasi infeksi dan mencegah komplikasi. Saat sudah didiagnosis mengalami kandidiasis, dokter akan memberikan obat anti jamur sesuai dengan lokasi dan tingkat keparahan yang terjadi. Kandidiasis dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan rutin dengan cara menggosok gigi dan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Lalu menghentikan kebiasaan merokok. Gunakanlah pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Ganti pakaian dalam dan kaus kaki secara teratur. Konsumsi makanan yang bergizi dan probiotik. Lalu pada wanita, bersihkan area vagina dengan air mengalir serta hindari penggunaan panti liner dan sabun pembersih kewanitaan tanpa anjuran dokter. Lalu ganti pembalut secara rutin saat menstruasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.